warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyapa kita semua. Kita berharap bahwa kondisi pandemi corona ini segera berlalu sehingga kita bisa berjumpa kembali. Meskipun demikian, pembatasan untuk tidak kemana-mana tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan perubahan. Setidaknya dalam sehari ada yang berubah dari sisi pengetahuan dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan yang diharapkan akan semakin menyehatkan pemikiran kita agar kita tidak mudah terkontaminasi oleh berita-berita yang seringkali tidak punya acuan yang begitu kuat. Nah, pada kesempatan begini saya ingin sedikit berbagi informasi mengenai satu bacaan terkait dengan sejarah Indonesia. Sumber yang saya maksud itu adalah karya Tom Pires, judulnya Suma Oriental, yang terbit di tahun 1512. Ini adalah salah satu sumber Portugis yang cukup tua dan paling bagus mengabarkan berbagai hal tentang kondisi Nusantara pada abad ke-16 dan juga abad-abad sebelumnya. Nah, tentu para pembaca tidak terlalu begitu sulit dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu untuk bisa mendapatkan karya Tom Pires ini. Sejak tahun 2014, Suma Oriental Tom Pires ini telah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Ombak Yogyakarta. Dengan begitu kita lebih mudah untuk menjangkaunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua ya setidaknya bisa berbagi apa yang telah saya baca dari buku ini, terutama yang berkaitan dengan dunia kemaritiman yang menjadi konsentrasi saya selama ini. Nah, yang menarik dari buku ini adalah mengenai informasi kondisi perkapalan Jawa, ya, atau Jung, yang kita kenal dengan Jung. Satu kondisi yang di dalam buku ini digambarkan kondisi yang begitu suram. Namun pun demikian, Tom Pires pun juga mengabarkan pada kita bagaimana Jung sebelum abad ke-17 betul-betul mendominasi aktivitas pelayaran di Nusantara. Di dalam beberapa catatan disebutkan bahwa Jung, sebagaimana orang-orang Portugis menyaksikan, itu begitu besar. Daya muat Jung rata-rata 400 sampai dengan 500 ton. Pada saat yang sama, kapal-kapal Cina belum sampai pada daya muat itu. Sumber-sumber Portugis menyebutkan bahwa kapal ini cukup besar dan cukup aktif di dalam perdagangan maritim di Nusantara. Beberapa peneliti sempat memberikan kita satu catatan mengenai daya muat Jung ini. Satu di antaranya yang diberitakan oleh sumber Portugis yang pada tahun 1511 berhasil menawan salah satu Jung di Selat Malaka dengan daya muat 600 ton. Ya. Konstruksinya itu
terdiri atas 4 lapis papan lambung. Anda bisa membayangkan kalau kita melihat perahu pada biasanya itu hanya 1 lapis, ini terdiri atas 4 lapis, ya. Dengan begitu dia punya daya tahan yang cukup bagus. Orang-orang Portugis pun memuji jung ini oleh karena tembakan-tembakan meriam Portugis tidak dengan mudah bisa menghancurkan jung pada masa itu. Bahkan di satu catatan disebutkan bahwa ada satu jung yang paling besar yang pernah dijumpai oleh Portugis dengan daya muat sampai dengan 1000 ton. Tentu ini satu armada yang sangat besar untuk ukuran pada zaman itu. Nah, kita kembali melihat apa yang ditulis oleh Tom Pires di dalam Suma Oriental ini. Di sini digambarkan bagaimana kapal-kapal jung Jawa yang tadi saya katakan 200, 400, 600 sampai dengan 1000 ton perlahan pada awal abad ke-17, abad ke-16 itu mengalami kemerosotan yang cukup tajam. Sebagaimana Tom Pires menyebutkan bahwa di antara sebab kemerosotan itu adalah karena ada banyak jung yang pernah digunakan oleh Pati Unus, salah seorang penguasa dari Jepara, untuk menyerang pelabuhan Malaka di tahun 1512 setelah kota Niaga itu dikuasai oleh Portugis setahun sebelumnya atau 1511. Tentu sikap Pati Unus ini dilandasi oleh satu pemikiran bagaimana bisa menciptakan peluang ruang yang lebih luas bagi para pedagang-pedagang Nusantara, terutama pedagang-pedagang Jawa, untuk bisa secara aktif dan leluasa mengadakan pelayaran niaga di Malaka. Apa yang membuat dia harus segera melakukan upaya untuk merebut Malaka? Oleh karena Malaka telah berada di bawah kuasa Portugis, dan kita ketahui bahwa Portugis adalah salah satu negara maritim dari Eropa yang menganut prinsip mare clausum atau laut tertutup. Dengan begitu penguasaan Portugis terhadap Malaka sangat besar pengaruhnya terhadap lalu lintas pelayaran internasional di Asia. Betapa tidak, Malaka merupakan rute perdagangan internasional setidaknya sejak abad pertama Masehi, yang punya kontribusi besar bagi dinamika sejarah pelayaran, perdagangan, agama dan politik di Asia Tenggara. Nah, apa yang sebetulnya bisa kita ambil dari usaha yang dilakukan oleh Pati Unus ini? Sesungguhnya penguasa Nusantara tidak ingin kehilangan kesempatan, tidak ingin kehilangan peluang ekonomi yang sudah berkembang pesat pada masa itu. Malaka, sebagaimana juga disebutkan di dalam Suma Oriental ini, merupakan pusat perdagangan terkemuka dunia pada zaman itu. Sehingga sejumlah bangsa selalu berupaya untuk menguasainya. Di antaranya adalah Portugis di tahun 1511 dan kemudian oleh Belanda di tahun atau di abad 17. Nah, kalau kita membaca bagian-bagian yang ditulis oleh Anthony Reid, Tom Pires di dalam buku ini cukup menyedihkan, sebab Tom Pires selalu memberikan penggambaran kondisi sebelum dan sesudah, dan dengan begitu kita bisa mengetahui
bagaimana situasi yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Anthony Reid begitu mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan oleh penguasa dan para pedagang Jawa. Negeri Jawa di dalam buku ini disebutkan memiliki kekuatan dan kekayaan yang sangat besar. Pelayaran yang dilakukan oleh orang Jawa itu cukup jauh. Mereka berlayar sampai ke Aden, kemudian di benua Kulim, Bengal, dan juga Pasai. Di situ juga disebutkan bahwa seluruh pelautnya merupakan orang pagan. Mereka mengumpulkan para pedagang yang membawa komoditas di sepanjang pantai. Hasilnya, tidak ada satupun tempat yang dikabarkan mampu menyamai kebesaran dan kekayaan Jawa. Pedagang-pedagang di luar Jawa yang datang untuk berdagang di Jawa adalah ada orang Cina, ada pedagang-pedagang Arab, Gujarat, Bengal, dan berbagai daerah yang lain. Artinya betapa aktivitas perdagangan maritim itu sangat penting untuk membangun kekuatan ekonomi dan politik. Tentulah untuk membangun sebuah kekuatan politik yang baik perlu ditopang oleh sumber daya ekonomi dan juga sumber daya manusianya. Pelajaran sejarah kita menunjukkan itu. Di buku ini juga saya tentu sangat tertarik melihat bagian-bagian yang berkaitan dengan dinamika kemaritiman. Satu komoditas yang paling penting di era perdagangan pada masa itu tentulah yang utama adalah rempah. Para pedagang-pedagang Nusantara, Jawa, Melayu, orang-orang Sulawesi, Maluku, dan yang lain, semua merupakan para pelaku yang terlibat di dalam aktivitas perdagangan maritim di jalur rempah. Pada periode ini, kita mengenal yang utama adalah jalur rempah. Jalur yang membuka akses dari berbagai belahan dunia untuk mendapatkan rempah yang hanya dihasilkan di Maluku pada masa itu. Berkaitan dengan rempah yang tidak dihasilkan di mana-mana, ada satu catatan yang paling menarik yang ditulis oleh Tom Pires ini. Kalau kita dibaca di buku ini, ya, Tom Pires pernah bertemu dengan para pedagang-pedagang Melayu yang seringkali membawa rempah-rempah di Malaka. Ketika itu, Tom Pires mencoba untuk mencari tahu. Sebetulnya rempah yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Melayu dan pedagang-pedagang Jawa di Malaka itu berasal dari mana. Di buku ini disebutkan ada dua komoditas yang paling dicari dan tempatnya pun juga tidak mudah untuk bisa dijangkau, dan seolah-olah komoditas itu hanya dihasilkan di tempat tertentu yang oleh para pedagang Melayu dianggap sebagai berkah Tuhan untuk negeri-negeri itu. Begini kesaksian para pedagang yang dicatat oleh Tom Pires di dalam Suma Oriental. Para pedagang Melayu berkata bahwa Tuhan telah menciptakan Timur untuk cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkeh. Barang-barang ini tidak dapat ditemukan dimanapun kecuali di ketiga tempat itu. Saya, maksudnya Tom Pires, telah bertanya kepada banyak orang dengan sangat cermat dan sabar mengenai apakah ketiga komoditas tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semua orang menjawab
Tidak. Artinya bahwa rempah itu hanya dihasilkan di Maluku. Tapi perlu saya sedikit memberikan pengertian bahwa Maluku pada zaman itu merujuk pada wilayah yang secara administratif sekarang berada di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan Provinsi Maluku yang sekarang, ya di masa lalu lebih tepat kita mendapatkan informasi dengan merujuk pada nama-nama tempatnya seperti Ambon, Amboina, dan terutama Banda sebagai penghasil pala. Nah, di buku ini cukup menarik, ya, bagaimana interaksi antara para pedagang di dalam perdagangan rempah itu. Tapi di antara para pelaku pedagang, sebagaimana dilukiskan oleh Anthony Reid, yang utama adalah pedagang-pedagang Jawa. Setidaknya mereka sudah aktif menjalankan perdagangan rempah dan pelayaran di jalur rempah ini sejak abad ke-13, 14, 15, dan 16. Namun seiring dengan kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis, nampak ada satu perubahan yang sangat mendasar, terutama dari sisi perkembangan teknologi perkapalan Jawa, dalam hal ini adalah jung. Di buku ini Tom Pires juga dengan gamblang menyebutkan bahwa daerah-daerah atau pelabuhan-pelabuhan di Jawa, ya, ambil contoh di sini dia mau pelabuhan Jepara. Dulu kata Tom Pires, Jepara memiliki banyak jung meskipun di bawah kekuasaan Demak. Salah satu putra mahkota dari Jepara yang pada saat itu baru berusia 25 tahun, ya, namanya Pati Unus, ya, anak muda yang tidak mau melihat adanya pembatasan akses untuk mendapatkan peluang ekonomi yang lebih besar akibat monopoli yang dilakukan oleh Portugis. Dia melakukan menghimpun sejumlah kekuatan jung-jung yang ada di Jawa untuk menghancurkan Malaka. Di buku ini disebutkan bahwa Pati Unus berkeinginan untuk menyatukan segala yang tersisa dan kekayaan milik ayahnya. Ia memutuskan untuk merebut Malaka dari tangan rajanya pada waktu itu. Ya, Raja Malaka atau penguasa pada masa itu di buku ini disebutkan adalah Gubernur India yang kita kenal dengan Alfonso d'Albuquerque. Di sini disebutkan bahwa mereka berangkat ke Malaka dengan kekuatan 100 kapal layar. Kapal layar yang saya maksud adalah jung, yang dengan tonase yang cukup besar tadi. Di antara jung yang berangkat ke Malaka, yang paling kecil itu berdaya muat 200 ton. Di sini disebutkan mereka diterima di depan pelabuhan Malaka, di mana mereka singgah tidak lebih dari 6 jam. Mereka tiba pada malam hari, kemudian berlayar pada tengah malam dengan menggunakan angin laut. Apa yang terjadi? Ketika mereka memasuki Malaka, terjadi satu pertempuran yang sangat sengit.
dan Tom Pires mencatat bahwa ada sekitar 1.000 pria prajurit pasukan Dipati Unus itu tewas terbunuh, dan yang lainnya dan lebih banyak tertangkap. Dari 100 kapal yang dikerahkan ke Pati Unus untuk menyerang Malaka, tidak lebih dari 7 atau 8 kapal yang berhasil pulang ke Jawa. Artinya kurang lebih 90-an kapal itu dihancurkan ataukah mungkin mengalami kecelakaan ketika melakukan penyerangan terhadap Malaka. Ini adalah salah satu tonggak yang paling mempengaruhi titik balik aktivitas perkapalan Jawa pada awal abad ke-16. Nah, sejak itu, kata Tom Pires, jumlah jung di Jawa begitu sedikit. Dia malah di sini disebutkan di seluruh Jawa tidak lebih dari 10 jung. Ya. Sedikit kita ingin mengetahui seberapa besar kekuatan Pati Unus untuk menyerang Malaka pada masa itu. Di buku ini juga disebutkan bahwa Pati Unus mengerahkan 4.000 prajurit. Di antaranya adalah 30.000 prajurit dari Jawa dan 10.000 orang dari Palembang. Jadi nampaknya prajurit yang dikerahkan oleh Pati Unus ini tidak hanya dari Jawa tetapi juga dari Palembang. Ini banyak informasi, tentunya akan sangat menarik bila dibaca dengan cermat buku ini. Ya. Tapi saya ingin mencoba untuk melihat apakah benar berita yang dikabarkan oleh Tom Pires bahwa setelah Dipati Unus menyerang Malaka di tahun 1512, perkapalan Jawa mengalami kemerosotan. Jika kabar ini benar, tentunya akan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Perdagangan disebabkan oleh ketidakmampuan para tukang-tukang perahu di Jawa untuk memproduksi perahu dalam ukuran besar, ataukah memang karena jung ini dianggap sebagai satu ikon, satu penanda armada yang pernah mencoba untuk menghancurkan Portugis Malaka. Di buku Tom Pires juga disebutkan bahwa sejak peristiwa itu Portugis tidak lagi menaruh perhatian yang baik terhadap jung-jung yang ada di Nusantara. Artinya bahwa pengalaman mereka mobilisasi jung di dalam penghancuran Malaka, kendati pun itu tidak berhasil, meninggalkan kesan yang membuat mereka punya citra yang kurang bagus terhadap jung. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat mengapa jung kemudian mengalami kemerosotan, baik di awal abad ke-16 maupun di abad-abad berikutnya, abad ke-17. Yang pertama tentu tadi sudah saya katakan bahwa sebagaimana Tom Pires mengatakan, itu akibat dari monopoli pelayaran perdagangan dilakukan oleh VOC, oleh Portugis. Namun kalau kita cermati lebih jauh, sebetulnya pada beberapa waktu kemudian
ada kondisi yang tidak hanya dilakukan oleh Portugis. Di tahun 1641, Malaka dikuasai oleh Belanda. Belanda seperti juga Portugis juga menerapkan kebijakan monopoli pelayaran dan perdagangan. Nah, apa yang terjadi? Belanda pun ingin mencoba untuk menguasai sektor-sektor pelabuhan dan perdagangan di sepanjang jalur rempah. Pada sisi yang lain, di paruh pertama abad ke-17, di Jawa berkembang satu kekuatan politik yang cukup besar, yakni Mataram. Nah, ini hal yang menarik, oleh karena seringkali abai di dalam perhatian kita seolah-olah mengalamatkan kemerosotan Jung dan perlayaran Jawa itu oleh karena semata faktor kolonial. Mataram sebagai satu kekuatan politik tentunya berkepentingan untuk menguasai sektor-sektor yang sangat penting di Jawa pada masa itu, terutama sektor-sektor di pelabuhan atau di sepanjang pantai utara Jawa. Nah, untuk bisa memuluskan langkah-langkahnya, Mataram kemudian menguasai, menaklukkan sejumlah pelabuhan, kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Di antaranya adalah Lasem di tahun 1616, lalu kemudian Pasuruan di tahun 1617, Tuban di tahun 1619, Madura di tahun 1624, dan terakhir yang paling berpengaruh adalah Surabaya di tahun 1625. Nah, dengan begitu Mataram tampil sebagai satu kekuatan yang cukup besar untuk bisa mengendalikan pelayaran perdagangan di Laut Jawa. Tetapi pada periode yang juga pada periode yang hampir sama, di Batavia Belanda berhasil mendirikan kantor dagangnya, pusat pemerintahan administratif VOC, dan secara giat melakukan upaya untuk mengendalikan perdagangan di Laut Jawa. Apa yang terjadi? Tentunya usaha ini akan berbenturan dengan kepentingan Mataram yang sedang memperluas wilayah kekuasaannya. Sehingga yang terjadi adalah Mataram dengan kekuatan-kekuatan kapalnya, daerah-daerah bawahannya di sepanjang pantai utara Jawa, melakukan blokade terhadap Batavia, terutama beras. Karena bagaimanapun sebuah kota pelabuhan hanya bisa berkembang bila ditopang oleh bahan-bahan konsumsi untuk kepentingan para pelaut dan juga pedagang. Nah, Mataram menerapkan blokade ekonomi dengan cara pertama melarang penduduk untuk membawa keluar beras dari Jawa. Yang kedua, melakukan pengacauan di laut. Dalam sumber-sumber Belanda disebut sebagai perang-perang bajak laut di Laut Jawa, agar kapal-kapal dagang yang terutama menuju Batavia itu tidak sampai. Aksi mereka ini tidak hanya dialamatkan kepada kapal-kapal Belanda, tetapi juga kapal-kapal lain yang punya tujuan hendak berdagang ke Batavia. Kapal-kapal Cina, kapal-kapal India, kapal-kapal Jepang. Pada intinya bahwa armada Mataram mencoba untuk menutup akses
pelabuhan Batavia dari berbagai wilayah. Sebab jika itu tidak dilakukan, maka Batavia semakin lama akan semakin berkembang. Nah, dengan cara ini Mataram kemudian melakukan monopoli perdagangan beras di Jawa dan juga melakukan blokade ekonomi dan pelayaran terhadap Batavia. Ini tentu sangat berpengaruh pada perjalanan sejarah Jawa. Oleh karena kota-kota pelabuhan yang dahulu ramai perlahan menjadi sepi. Pasca penghancuran penaklukan yang dilakukan oleh Mataram, para pedagang-pedagang Jawa di sepanjang pantai utara Jawa kemudian berpindah, bermigrasi, berdiaspora. Di antara para pedagang itu ada yang terus bergeser ke timur dari pantai utara, bagian timur Jawa. Mereka pindah ke Bima dan sekitarnya. Di sana mereka menghidupkan aktivitas perdagangan. Sebagian dari mereka juga pindah ke Makassar. Dan di Makassar mereka menghidupkan perdagangan Makassar. Pada saat yang sama, Makassar merupakan satu pelabuhan yang amat penting. Selain karena faktor posisinya yang strategis di jalur pelayaran, juga karena para penguasa Makassar menganut kebebasan di laut. Artinya semua orang boleh melakukan aktivitas berlayar dan berdagang melewati wilayahnya, dan tidak hanya itu, Pelabuhan Makassar menerapkan bebas pajak bagi semua kapal-kapal yang datang. Suatu kondisi yang berbeda tentunya ketika kapal-kapal dagang berlabuh di Jawa, demikian juga di pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara yang menerapkan kewajiban pajak bagi setiap kapal. Makassar pada akhirnya di paruh pertama abad ke-17 menjadi satu emporium yang sangat besar pengaruhnya di dalam perdagangan dan pelayaran di jalur rempah. Dia terkemuka dan menjadi basis para pedagang-pedagang, baik pedagang muslim maupun juga pedagang-pedagang non-muslim. Jadi Makassar tidak menampilkan diri sebagai satu pelabuhan bagi kelompok tertentu, bagi agama tertentu, tetapi Makassar menjadi pelabuhan bagi semuanya. Ini ditunjang oleh kebijakan penguasanya yang menerima semua yang datang di Makassar untuk berdagang. Bagi dia, semua orang diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas sejauh mereka tidak mengganggu stabilitas keamanan di pelabuhan Makassar. Nah, apa yang dilakukan Mataram? Apa yang dilakukan? Situasi yang menyebabkan perdagangan dan perkapalan Jawa mengalami kemerosotan. Maka kita dalam berbagai sumber sejarah tidak lagi menemukan junjung Jawa dengan tonase yang begitu besar. Perlahan daya muatnya menjadi berkurang. Nah, inilah satu kontribusi penting bila pembaca punya kesempatan mengikuti catatan yang dibuat oleh Tom Pires, Suma Oriental ini. Saya berharap informasi yang saya sampaikan ini bisa menggugah kita semua, terutama para pendengar, untuk bisa membaca karya ini secara langsung. Terima kasih. Kita bertemu pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.